Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Introducing myself. Done kinda crazy, she's poison but tasty. And people say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Apakah teman-teman semuanya sehat? Sehat. Baiklah. Teman-teman tahu nggak kenapa saya kumpulin di sini? Tidak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau ikut bergabung atau ikut berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Baiklah, saya mengumpulkan teman-teman di sini yaitu melakukan bimbingan kelompok, yang mana bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, 2 sampai 10 orang, yang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan yaitu yang pertama, mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, ataupun perasaan kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini memiliki azas-azas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Di sini, para anggota harus menyimpan atau merahasiakan apapun yang dibahas dalam kelompok. Itu azas kerahasiaan. Yang kedua, azas keterbukaan. Nah, kepada para kelompok diharapkan untuk saling terbuka. Yang ketiga, azas kesukarelaan. Semua anggota dapat menyampaikan menampilkan diri secara spontan tanpa malu-malu atau dipaksa oleh orang lain. Nah, azas yang keempat itu azas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma ataupun kebiasaan yang berlaku. Baiklah, apakah sebelumnya teman-teman sudah saling mengenal? Belum. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ananda Bahari, biasa dipanggil Dea. Saya berasal dari bimbingan konseling semester 3. Boleh dilanjutkan sama teman sebelah. Baik, perkenalkan nama saya Nur dari jurusan Tadris Matematika. Baik, perkenalkan nama saya Sinta dari jurusan Kimia. Perkenalkan nama saya Dora dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Perkenalkan nama saya Masito dari jurusan Perdagangan. Baik, perkenalkan nama saya I dari jurusan Biologi. Perkenalkan nama saya Subiono dari jurusan Perhotelan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah memperkenalkan dirinya. Baiklah, di sini saya akan membahas 2 topik. Yang pertama, topik bebas. Topik bebas itu berasal dari teman-teman semuanya. Nah, yang topik yang kedua itu topik tugas. Topik tugas itu berasal dari saya sendiri. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang topik hari ini, yaitu tentang sikap jujur. Teman-teman tahu nggak apa itu sikap jujur? Kepada Marsito dipersilakan. Sikap jujur itu adalah sikap yang terus terang, yang mengungkapkan apa adanya. Terima kasih kepada Ustaz dan lain. Kepada Nur, dipersilakan. Sikap jujur itu apa yang diungkapkannya itu selalu yang benar, tidak ada yang salah. Terima kasih kepada Nur. Kepada Sugiono dipersilakan. Ya, sikap jujur itu adalah tidak berbohong. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Sugiono. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada. Baiklah, saya akan menyimpulkan apa itu sikap jujur. Jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan dan apa yang diucapkan serta perbuatan dilakukan oleh seseorang. Itu artinya seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai apa yang sebenarnya terjadi dan serta apa yang tindakan yang seharusnya.
Nah, teman-teman kan sudah tahu tuh apa sih sikap jujur gitu kan. Yang saya pertanyakan itu bagaimana sih contoh perilaku sikap jujur itu? Apakah ada teman-teman yang tahu? Kepada Dora dipersilakan. Sikap jujur itu seperti kayak kita bilangnya mau kerja kelompok, bilang kerja kelompok, jangan bilangnya pada mau main gitu, bilang kerja kelompok. Ya, kepada Nur silakan. Nah, sikap jujur itu contohnya misalnya kita dapat nilai godok di sekolah, terus orang tua kita bertanya dapat nilai berapa, ya kita bilang dapat godok. Terima kasih kepada Nur. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Kepada Mas Sito dipersilakan. Contoh sikap jujur itu misalnya misalnya bertanya orang tua kan, uangnya udah habis gitu, padahal belum habis nih, masih ada uangnya, terus aku bilang udah, nah, itu kan nggak jujur. Terima kasih kepada Mas Sito. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Kepada Sugiono dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Kalau menurut saya sikap jujur itu adalah misalkan ada orang yang mempercayai kita tentang sesuatu dan misalnya menitipkan pesan atau apa, kita menyampaikan secara apa yang kita terima, itu yang kita sampaikan. Terima kasih kepada Sugiono. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak ada, sebaiknya saya akan menyimpulkan apa sih contoh dari sikap jujur. Yang pertama, tidak menyebarkan rumor yang tidak jelas. Yang kedua, tidak mengembalikan apa yang bukan hak kita. Yang ketiga, tidak berbohong kepada orang tua. Yang keempat, tidak mencuri barang milik orang lain. Yang keempat, tidak mengakui kesalahan, menepati janji, dan tidak mencontek, tidak munafik ataupun berpura-pura. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih manfaat sikap jujur dalam kehidupan kita? Tahu. Kepada Lili dipersilakan. Manfaat dari sikap jujur ini ya, yang pertamanya yaitu banyak teman yang suka kepada kita karena kita jujur, tidak berbohong apa yang kita omongkan. Terima kasih kepada Lili. Kepada Marsita dipersilakan. Kalau saya mungkin banyak orang yang lebih sayang sama kita, banyak orang yang mengasihi, banyak orang yang sayang lah pokoknya. Apakah ada teman yang menambahkan lagi? Kepada Cinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Manfaatnya itu kita disenangi oleh banyak orang dan kita diberi percaya oleh banyak orang. Terima kasih kepada Cinta. Kepada Nur dipersilakan. Manfaatnya tuh jadinya kita disayangi sama orang tua, teman, kerabat, segala macam orang, jadi senang berteman dengan kita. Terus itu juga kita ini jadinya banyak relasi temannya gitu. Itu saja. Terima kasih kepada Nur. Apakah ada teman yang ingin menambahkan lagi? Baiklah. Manfaat apa sih manfaat jujur itu bagi kehidupan kita sendiri? Yang pertama, bisa meraih kesuksesan. Jika kita bersikap jujur, otomatis kan orang lebih suka sama kita. Apapun nanti kalau dalam pekerjaan tuh pasti orang tuh lebih ke kita gitu. Yang kedua itu bisa dipercaya oleh orang banyak. Nah, kalau kita sering berkata bohong tuh otomatis kan orang nggak percaya lagi sama kita gitu. Terus yang ketiga yaitu terhindar dari fitnah, merasakan hidup damai dan bahagia. Nah, saya lihat sepertinya teman-teman udah mulai bosan ya dengan materi yang saya sampaikan tadi gitu. Ya. Baiklah, saya akan memberikan satu permainan yang mana permainannya dan di sini ada sebuah buku. Nah, di teman sampingnya itu kalau saya bilang ini buku, terus dijawab sama Sinur apa, dan saya jawab ini buku, terus dijawab sama Nur, oh itu buku. Apakah teman-teman semuanya udah paham? Paham. Nah, mari kita mulai dari saya ya. Iya. Karena ini buku. Apa? Ini buku. Oh, buku. Ini buku. Apa? Ini buku. Oh, buku toh. Ini buku. Ini buku.
buku. Apa? Ini buku sayur. Oh, buku. Ya. Ini buku. Apa? Ini buku. Oh, buku. Apa? Apa? Ini buku. Dagangan tetapnya di dalam buku. Apa? Ini buku. Oh, buku. Ini buku. Apa? Kamu bertanya? Ini buku. Oh, buku. Nah, teman-teman udah boleh semangat lagi nggak sih untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Udah. Nah, baiklah saya akan menjelaskan lagi apa sih itu sikap jujur. Sikap jujur adalah sebuah sikap yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan serta yang diucapkan perbuatan dilakukan oleh seseorang. Itu artinya jika seseorang mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan serta dengan tindakan yang seharusnya. Nah, saya sini akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana sih cara menerapkan sikap jujur di dalam diri sendiri? Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat? Pada Sugiono dipersilakan. Menurut saya cara menerapkan sikap jujur itu yang pertama meyakini bahwa jika kita jujur kita dapat dipercayai orang lain dan kita bisa mudah bergaul dengan orang lain. Terima kasih kepada Sugiono. Apakah kepada Dora dipersilakan? Menurut saya itu dengan melatih kebiasaan untuk berkata jujur meskipun itu sebenarnya berbahaya, kita harus tetap Terima kasih kepada dapat teman-teman yang menambahkan lagi. Kepada Marsito dipersilakan. untuk melakukan sikap jujur itu kalau ada berita itu kita tuh lebih kritis dalam mengambil informasinya, tidak ada berita yang bohong. Terima kasih kepada Sito. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi kepada Sinta dipersilakan? Baik, terima kasih Kak. Cara penerapannya yang pertama jujur pada diri sendiri, yang kedua jadilah diri sendiri dan bersikap bersama. Terima kasih kepada Sinta. Kepada Nur dipersilakan. Cara melakukan sikap jujur itu katakan apa adanya, walaupun itu bisa menyakitkan, tapi kita sudah mengatakan apa adanya dan itu dapat dengan kenyataannya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Nur. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Nah, dari cara penerapan teman-teman semuanya itu sudah benar. Baiklah, saya ini akan menyimpulkan apa sih cara menyikapi menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kita. Yang pertama, meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, melatih diri untuk mengatakan kebenaran meskipun sulit dan berisiko ketika kita sampaikan. Yang ketiga, kritis terhadap pemberitaan yang beredar. Yang keempat, dan tidak menjadikan kebohongan sebagai kebecandaan. Nah, dari cara penerapan itu semoga saya berharap kepada para anggota bisa menerapkan bagaimana sih cara menerapkan sikap jujur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya menutup bimbingan kelompok ini, saya ingin mendengar dari teman-teman apa sih kesan dan pesan teman-teman dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Saya mulai dari Nur. Baik, pesan dan pesan dari kegiatan bimbingan kelompok ini menurut saya sangat menyenangkan bisa berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, dan juga saya bisa menambah wawasan bagaimana menerapkan sikap jujur itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu saja. Terima kasih kepada Nur. Selanjutnya, Baik, terima kasih Eka. Pesan-pesan dari saya yaitu dengan berkata ini saya bisa menambah pengalaman saya, menambah wawasan saya, dan saya juga tahu cara untuk penerapan sehari-hari. terima kasih kepada Sinta. Kepada Dora dipersilakan. Baik, pesan saya yaitu saya senang berada di dalam bimbingan kelompok ini karena saya jadi saling mengenal satu sama lain dan juga mendapatkan informasi yang lebih. Terima kasih kepada Dora. Kepada Musita dipersilakan. Pesan saya dengan kelompok ini saya lebih banyak mendapat
dapat informasi tentang pendidikan. Terima kasih kepada Mas Vito. Kepada Lili dipersilakan. Pesan dan kesannya dalam bimbingan kelompok ini saya merasa senang dan saya menjadi tahu apa itu sikap jujur itu. Jadi saya dapat menerapkan di kehidupan saya apa itu sikap jujur. Terima kasih kepada Lili. Kepada Sugiono dipersilakan. Baik, kesan saya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya. Dari kegiatan ini saya mengetahui mana teman yang jujur dan mana yang tidak. Dan juga dari kegiatan ini saya bisa menyampaikan pendapat walaupun itu sedikit. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Sebelum penutupan, baiklah sebaiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.